Alhamdulillah masalul ladzi yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabilan fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun amara. Allahumma innaka anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bika min fadlika fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Hadratul Mutawallin wal Mutawallin, para pengajar, para guru kita, para asatidzah, orang tua kita, guru khusus, guru kita, orang tua kita, para haji, Muntaha Fahmi, SPDI, MPD, Fadilatul Mutawallin, guru kita, Kiai Salman SPD, Ustaz Hasan Basri, berbahagia Ketua DKM Mahmud Al-Hakim, Bapak Haji Zainal SPD, dan juga Sahabu Jelawatul Maulid Muhammad Rasulullah Ustaz Ahmad Al-Bani SPD Perjuangan, orang tua kita tadi sudah ngantar makanan walaupun orangnya tidak hadir tapi makanannya nyampe, Bapak Haji Muhammad Soleh dan orang tua kita dan lainnya yang mohon maaf tidak dapat disebutkan dalam satu hadirin jamaah kuliah ibu sahabat insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang Ustaz Ajay dari Masjid Al-Mu'minin, alhamdulillah hadir di rumah kita. Puji syukur kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dalam kondisi seperti ini masih menyempatkan diri kita untuk hadir di tempat insyaallah mulia kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Salam dan salam semoga kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan insyaallah kita umatnya yang masih istiqomah mengamalkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam golongan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapatkan syafaat di hari kemudian. Amin. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 2 minggu lalu puasa ketika tausiah Mas Giliran Ustaz Bastiar usai acara habis makan ada jamaah yang memberi saya bilang Pak Haji untuk tausiah selanjutnya mohon disampaikan materi terkait dengan sedekah ya, untuk menunaikan amanah tersebut. Insyaallah kesempatan yang singkat ini saya akan sedikit menyampaikan tentang hakikat sedekah, fadilah dan keutamaannya terhadap amal sedekah ini. Dan orang yang menyampaikan itu yang barusan dibaca Al-Fatihah kita bersama Yunisi yang katanya beliau sudah sakit, semoga beliau benar dan ini bisa menjadi obat untuk kesembuhan beliau. Amin. Jemaah sekalian, Allah
dalam kehidupan kita. Nah, hukum mencukupi kehidupan kita. Setiap hari kita bekerja. Kalau dulu motivasi dari instruktur MLM, saya pernah dulu terjerumus di MLM, multi level marketing, atau kemudian inisiatif masuk langsung modal. Itu kalau istilahnya Suami Bujro atau mungkin Padi itu P13 pergi pagi pulang petang penghasilan pas-pasan malam pulang-pulangan hingga pada hotel panas pengen bisa. Ya, tapi kita kepengen beban hidup kita sehari-hari terpenuhi. Apa baik yang terjadi? Alhamdulillah atau itu pala dipangkat, siang bagi pulang, malam bagi istri, keringat sampai ngalir, mohon maaf sempak-sempak, itu bahasa dulu. Ya artinya setelah kita berusaha bekerja, akhirnya sedikit demi sedikit kita bisa memberi uang memenuhi kebutuhan daripada keluarga kita, uang yang tersisa, kemudian kita tabung, kita sedekahi, akhirnya kita mampu membeli perabotan rumah, beli TV, kulkas, bisa beli motor, kemudian juga mungkin bisa bangun rumah. Artinya semua itu hasil daripada kerja keras. Kemudian apa yang sudah kita hasilkan, artinya dari usaha kita, kerja keras kita, pastinya kita nggak pengen apa yang sudah kita dapatkan itu hilang. Manusiawi kalau misalnya kita punya harta benda, kemudian kita cinta dengan harta benda kita, bahkan sampai kita tidak rela itu hilang. Dulu juga keluarga kita ini di masjid ini malah sempat kehilangan motor. Ya, 2 kali itu hilang kalau itu 2 kali. Bahkan dulu pernah tahun 2003 kalau nggak salah dia mobil kayak hilang juga. Ya hilang. Ya saya pengen bilang pulang sedekah keren. Saya itu dulu pernah hilang motor. Dulu saya punya motor RK, beli nama mobilnya RK tahun 82. Kemudian dimodif jadi RX tahun 97. Bunyinya RK, di sini RK tapi bunyinya RX tahun 97. Itu malamnya saya pakai, ingat saya sampai sekarang. Malamnya itu saya pakai buat beli rokoknya jadi super. Jadi 9 malam saya beli, kemudian saya taruh depan rumah. Paginya, kalau saya masih punya paginya ketika saya mau kerja, saya udah rapi, udah wangi. Pas saya lihat, kok motor kagak ada? Saya tanya, gimana kagak tahu? Saya tanya orang yang kagak tahu, kagak ada yang kagak tahu. Akhirnya kesimpulannya berarti motor hilang. Ketika itu saya langsung sarankan untuk lapor polisi. Ya lapor polisi, saya keluar waktu itu naik Vespa, agak siangan. Dilarang kalau bahasa orang Jawa, dilarang kalau bahasa orang sebelah modal kok. Takdir Allah. Kalau bahasa keparangan. Ini beliau ini kamu tahu jalan yang dulu sempat viral dulu sekarang boleh disebutkan. Jadi dilarang. Ketika saya keluar berdua, itu ada mobil polisi lewat, mobil polisi lewat di depan rumah saya. Saya lihat itu mobil polisi ngangkut motor. Saya tegas-tegas ini kayak motor saja. Akhirnya saya kejar, pas saya tegasin, saya hafalin depan saya ini, ternyata betul itu motor saya. Akhirnya saya teriak-teriak, Pak, itu motor saya, Pak.
nebus berapa? 190.000, alhamdulillah 190.000 dekat. Kondisi motor saya baru. Jangan sekalian sama-sama berdoa oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya manusiawi kita cinta dengan akal kita. Maka kalau memang kita cinta dengan akal kita, seharusnya kita menjadi orang beriman yang pintar, yang cerdas. Kita pengen harta kita itu bisa menuntun kita sampai